Udah. Baik, Mbak Eva. Ya perkenalkan sebelumnya kami dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya Mansya, ada juga teman-teman saya Alvin, Ilham Derino dan juga Dimas Medianto, Mbak. Jadi maksud kami untuk melakukan sesi wawancara ini, kami diberikan tugas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai food waste dan dari organisasi Garda Pangan ini, Mbak. Ya seperti itu sih, Mbak. Karena kan kami memang sudah research juga melalui Instagram dan juga platform-platform lain ya. Kalau misalkan Garda Pangan ini sudah melakukan beberapa kegiatan dan juga memiliki dampak yang cukup baik bagi masyarakat sekitar gitu, Mbak. Ya seperti itu sih, Mbak. Terus jadi ini mau gimana? Mau tanya jawab? Kan kalian sudah ada basic research juga, atau Ya. mau gimana? Kita mau tanya beberapa Kita pertanyaan. basicnya mau ada beberapa pertanyaan sih Kak yang diajuin gitu sih. Boleh langsung. Yuk. Ya, Ya, mungkin Mbak, dari Mansya dulu ya. Silakan Mansya. mungkin bisa diceritakan, Mbak, untuk sejarah berdirinya Garda Pangan ini seperti apa, Mbak? Ya, silakan. Kalau sejarah sih sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Intinya Garda Pangan itu dibentuk sama 3 co-founder gitu ya. Masing-masing punya concern tersendiri lah terhadap isu sampah makanan. Kalau aku background-nya dulu tuh market development consultant buat pertanian. Kalau temanku itu background-nya catering gitu, catering pernikahan. Jadi masing-masing punya concern lah istilahnya ya. Nah kita ketemu ya udah bikin Garda Pangan di tahun 2017 sampai sekarang gitu. Berarti dia udah dari 2017 ya? Benar. Sekitar 5 tahun ya, Kak ya? Berarti ya. Ya. Kalau untuk Garda Pangan ini tempatnya di Surabaya ya, Kak? Kita base-nya di Surabaya. Kalau untuk kegiatannya ini selama 5 tahun ini apa hanya bersifat di Surabaya aja atau misalkan di Jawa Timur gitu, Kak? Atau memang sudah ke lain pulau gitu, misalkan ke DKI Jakarta untuk mensosialisasikan food waste ini atau mungkin ke daerah-daerah terpencil gitu, Kak? Kalau kegiatan sehari-hari rescue sampah makanan itu sih memang di Surabaya ya kebanyakan. Tapi kalau daerah jangkauan distribusi makanannya itu bisa sampai sekitaran Surabaya itu berarti Gresik, Sidoarjo, Madura gitu ya. Nah tapi kalau kan kita ada agenda rescue dari lahan pertanian juga. Nah itu biasanya sampai Banyuwangi, Magetan, tapi masih Jawa Timur sih gitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya saya mau nanya Mbak, visi misi Garda Pangan itu sebenarnya apa sih Mbak? Kalau kita boleh tahu. Coba ya aku share screen aja nih sekalian ya. Iya. Boleh di hosting dulu nggak? Boleh, sebentar ya Mbak. Oke. Jadi kalau visi misinya ini ya sebenarnya. Jadi emang fokus kita itu di isu sampah makanan, tapi karena ada benefit tambahan ya, karena dari makanan surplus yang kita selamatin itu kan bisa ngasih makan orang gitu istilahnya. Jadi visi keduanya adalah hunger relief tuh kita bilangnya kalau bahasa Indonesianya kesetaraan akses pangan gitu. Kalau nyebut visi misi besarnya tuh itu gitu. Oke. Terus untuk struktur organisasinya gimana Mbak? Kalau struktur organisasi kita jadi gimana ya nyeritainnya? Kita kan bentuknya tuh social enterprise. Social enterprise itu kalau di Indonesia itu belum ada badan hukumnya. Jadi kita memang di satu sisi yayasan, di satu sisi kita punya PT juga gitu mengakalinya ya secara legal. Nah, kalau di struktur apa tuh namanya staffnya kita tuh sebenarnya tim kita tuh tim kecil, maksudnya nggak banyak orang gitu ya.
Nah, tapi kalau yang distribusi di lapangannya, yang jemput makanannya, yang bagi-bagiin itu sebenarnya full relawan. Kalau staf kita mungkin hitungannya ada sekitar 7 orang ya, itu gabungan antara yang full time sama yang freelance. Kalau yang relawan itu kita punya 2 struktur lagi tuh, ada relawan inti sama ada yang relawan harian. Relawan inti itu ada 30-an, relawan harian mungkin kalau dihitung total sekarang 1.200-an kayaknya. Berarti dia ada relawan inti, relawan freelance gitu ya Kak. Berarti dia ada ibaratnya kayak misalkan anggota tetap dan juga anggota yang untuk satu project aja gitu ya Kak. Tapi sebenarnya bukan per project ya. Jadi kan kita tuh jalan hampir tiap hari gitu ya. Wait. Emang Coba rutin ya Kak ya? emang rutin. Coba bentar aku tunjukin ya. Gini, jadi kalau untuk yang relawan harian tuh kita buka di website kita gardapangan.slash/relawan. Nah, jadi itu teman-teman bisa langsung daftar sendiri aja, pilih tanggalnya. Nah, kita bukanya seminggu sekali sih slot untuk Food Heroes, kita nyebut relawan kita tuh kita nyebutnya Food Heroes untuk seminggu ke depan. Nah, kalau yang relawan harian ya udah dia jadi daftar di 1 hari, terus kemudian nanti dia ikut, nanti beres dari aktivitas harian itu udah nggak ada responsibility tambahan lagi gitu. Nah, kalau relawan inti itu sebenarnya tetap relawan, cuman mereka yang bisa dibilang berkomitmen lebih tinggi lah. Kalau misalnya kalian bikin panitia acara tuh dia tuh panitia intinya gitu. Nah, jadi kalau relawan inti itu teman-teman yang sama-sama mikirin istilahnya ya masa depan Garda Pangan gimana, mikirin-mikirin program-program kita juga gimana, ke depannya mau ngapain, bikin inovasi apa lagi. Nah, tapi relawan inti itu sebenarnya orang yang sudah ikut minimal 10 kali relawan harian, baru dia bisa daftar atau apply untuk jadi relawan inti. Itu cuma sistem teknis yang kita bikin di Garda Pangan aja sih untuk manage. Oh gitu Kak. Kalau untuk ini Kak, misalkan persyaratan orang nih, kita misalnya ada anggota baru untuk bergabung tuh ada minimal usianya nggak? Atau misalnya kayak semacam tes atau semacam syarat-syarat tertentu deh yang misalkan bisa menjadi syarat untuk gabung di Garda Pangan ini gitu Kak. Kira-kira seperti apa tuh dan ada nggak Kak? Lo Halo, halo. DC guys. Kik ya? Ini Enggak DC ini disconnect. recordnya gue terusin apa gue stop dulu? Gue stop dulu ya. Enggak lanjut Oh ya, lanjut aja. Sampai jam berapa? Habisnya Pin? nggak tahu cuma 40 menit, cowok. Nah, jam lah. Lu Masih start dari direkod. jam berapa tadi? 14.55 gue mulai. Abis itu gua abis ini gua ya. Tadi kalau Biarnya dia masih mulai nih, masih kalau rekam. dia itu apa? Iya nggak apa-apa. Kalau dia lagi ngasih unjuk slide-nya, lu foto aja pada. Takutnya buat Iya, jaga-jaga kalau Screenshot udah iya screenshot. rekamannya takutnya kalau korup kan kita masih ada fotonya. Iya. Tapi ntar kan bisa kita minta ininya, minta PPT-nya kan bisa ntar tinggal diminta aja. ya udah minta Iya. aja PPT-nya, man. Ya udah nih masih direkod kan. Biarin. Tadi gue pengen nanya gini, kalau menurut kakak kan sebagai founder Garda Pangan, menurut kakak tuh tanggapan kakak tentang food waste di Indonesia tuh gimana gitu? Disconnect. Lord diam aja Lord, lagi bersama Edi itu tuh, lihat tuh. Oh, ini ada dapat info nih di tempatnya Mbak Eva mati lampu. Ya Allah. Ya Allah. Di end record dulu aja deh. Kenapa? Jadi end record aja dulu. End record.